Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam Gemar Online GSC Peniel dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung, Kamis tanggal 10 Maret 2022. Gemar pagi ini luar biasa, membuat hati kita mengucap syukur. Gemar hari ini menyambung dari pembacaan kemarin dari Bapak Gembala dan yang perihal panggilan dan pilihan Tuhan atas hidup kita, bukan karena kita layak, bukan karena kita baik, bukan karena kita pandai, tapi semua karena anugerah pilihan Tuhan atas hidup kita. Dan untuk menghargai, menghormati, dan rasa syukur berterima kasih kita pada Tuhan yang telah memilih dan memanggil kita. Selayaknya lah kita memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau atas hidup kita. Kita sebagai pembacaan, kita baca dalam Roma 10 ayat 9 sampai 13. Mari kita simak sama-sama. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, dan kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Seperti ayat 9 dan 10. Jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu, engkau akan diselamatkan. Dan kemarin ayat yang di atas yang Bapak Gembala kemarin sampaikan, Tuhan memilih kita bukan karena kita layak, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepandaian kita, tapi semua karena anugerah, kasih karunia buat kita. Dan untuk rasa syukur kita, ucapan terima kasih yang besar atas hidup kita untuk Tuhan, biarlah seperti yang Tuhan mau dalam ayat 9 dan 10. Jangan kita hanya mengaku dengan bibir ini, hanya sebatas bibir, tapi Tuhan juga mau sampai ke hati kita, tidak hanya sebatas ucapan bibir. Tuhan mau sampai ke hati. Untuk ayat lebih jelas lagi apa yang Tuhan mau atas berhubungan dengan hati ini dan mulut ini, kita baca dalam Yesaya 29. Yesaya 29 ayat 13 dan 14. Yesaya 29 ayat 13-14. Mari kita perhatikan sama-sama. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Allah dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Selanjutnya, dan apa yang akan terjadi? Maka sebab itu, sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orang
yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Sangat jelas dalam kitab Yesaya ini, jika kita hanya beribadah, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, hanya sebatas bibir, seperti ibadah dan ucapan syukur yang hanya menuruti dan mengikuti ibadah yang sehari-hari yang rutin kita lakukan, ibadah yang dihafalkan seperti Yesaya bilang. Dan akibatnya dalam ayat 14 kita mendengar, kita membaca, hikmat itu akan undur dari kita, dijauhkan dari Tuhan. Biarlah seperti yang Tuhan mau dalam kitab Roma, apa yang keluar dari hati, apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Apa yang keluar dari bibir kita, itu juga ada dalam hati kita. Ucapan syukur yang tiada terkira, yang tak bisa terucapkan dengan kata-kata. Itu pun yang ada dalam hati kita. Bukan ibadah yang berdasarkan liturgi, rutinitas yang kita lakukan. Itu akan membuat hati Tuhan, Roh Kudus berduka. Karena kita melakukan hanya sebagai rutinitas. Bukan apa yang keluar dari hati, bukan apa yang dari hati kita yang merasakan luapan ucapan terima kasih. Kita baca selanjutnya dalam Ulangan pasal 10. Ulangan pasal 10 ayat 13 dan 12. Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Begini bunyi firman Tuhan. Maka sekarang, hai Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Apa yang Tuhan minta dari kita? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaanmu. Firman hari ini jelas sekali. Dan saya merasa terberkati. Mari kita ada sampai hari ini. Kita ada sampai detik ini, kita melayani Tuhan, kita beribadah. Biarlah bukan hanya sebagai rutinitas belaka, hal-hal yang sudah terbiasa kita lakukan, hal-hal rutinitas yang hanya menyenangkan hati manusia. Tapi biarlah kita lakukan dengan segenap hati kita. Karena kita sampai di detik ini bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepandaian kita, tapi pilihan Tuhan atas hidup kita. Ada rencana misi Tuhan atas hidup kita. Apapun boleh terjadi, apapun boleh menghalangi kita. Banyak problema, banyak perselisihan, banyak hal-hal yang tidak nyaman yang harus kita hadapi. Tapi biarlah kita tetap fokus ke depan.
Ada hal yang lebih penting di depan mata. Ada misi Tuhan yang paling penting di depan mata yang harus kita selesaikan. Kita minta Roh Kudus mampukan kami, murnikan hati kami, ajar kami untuk bisa fokus beribadah, melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi dari hati yang paling dalam, dengan segenap jiwa kita, dengan sadar, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap jiwa kita datang di bawah kaki Tuhan, mengucap syukur, beribadah melayani Tuhan sebagai ucapan syukur Tuhan atas pilihan Tuhan buat hidup kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelayakan kita, bukan karena kepandaian, kesanggupan kita, tapi semua karena pilihan Tuhan, panggilan Tuhan atas hidup kita. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, ucap syukur buat firman yang telah Engkau berikan buat kami pada hari ini. Bapa, ini yang Kau mau dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang bernaung di dalam peniel dan anugerah kemendung. Biarlah Bapa, kami mau lebih sungguh-sungguh lagi beribadah. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi melayani Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Bukan hanya sekedar rutinitas dan liturgi gereja. Bapa, ini hidup kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau melayani Engkau dan menyelesaikan misi-Mu atas kehidupan kami. Layakkan kami, mampukan kami, beri hikmat kami, beri urapan-Mu untuk kami lebih lagi, sehingga kami bisa Tuhan menjadikan terang dan garam-Mu di luar sana, jadi kemuliaan untuk nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dari pagi, siang, hingga malam nanti. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan jagai, Tuhan sertai dengan Roh Kudus-Mu dalam setiap langkah detik hidup kami. Biarlah semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.